Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sri Ramadhani dengan NIM 2110301058. Hari ini saya akan menjelaskan isi jurnal yang saya dapatkan dengan judul Persepsi Terapis dan Database Penelitian Fisioterapis Denmark untuk menilai pasien dengan penyakit kronis. Jadi, tujuan dilakukannya penelitian pada jurnal ini adalah untuk menyediakan alat terstruktur online digital yang ramah pengguna yang menstandarkan penelitian klinis awal dan tindak lanjut yang menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan klinis dan mendukung penelitian masa depan dalam fisioterapi untuk pasien dengan penyakit kronis. Untuk secara sistematis memantau pasien yang menerima fisioterapi gratis, jurnal ini merancang dan menguji coba database penelitian fisioterapi Denmark dan platform pengumpulan data. Sebelum uji coba, fisioterapis yang menggunakan FCP telah melaporkan bahwa mereka menginginkan pedoman untuk membantu dalam pelaporan data penilaian dokter umum, karena saat ini sulit untuk memastikan dengan cepat informasi apa yang diperlukan untuk pasien yang menerima FCP. Dengan demikian, tujuan dari FCP adalah untuk membuat alat yang relevan secara klinis yang dapat memberikan informasi tentang fungsi dan kecacatan dari perspektif biopsikososial dan menyediakan data untuk memfasilitasi keputusan di seluruh populasi tentang kohort yang menerima FCP untuk membuat keputusan tentang program. Studi ini menilai pengalaman fisioterapis menggunakan platform FCP untuk menilai pasien yang menerima FCP. Meskipun tanggapan umumnya positif, ketika ditanya apakah mereka ingin menggunakan alat serupa di masa depan, tanggapan beragam dengan 44% fisioterapis menyatakan mereka tidak ingin menggunakan alat tersebut, 20% tidak yakin, dan 36% menyatakan mereka akan menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa alat tersebut memerlukan perbaikan dan diskusi dengan dokter garis depan yang menggunakan FCP. Kuesioner memberikan alasan potensial untuk gesekan yang tinggi pada 3 dan 6 bulan dan memberikan dasar untuk umpan balik lebih lanjut dalam bentuk wawancara membahas isi database, hambatan, dan tujuan. Umpan balik umum adalah bahwa alat ini terlalu memakan waktu untuk dikelola dan terlalu komprehensif dengan komentar 9/20 yang secara khusus menangani masalah ini. Hal ini dikuatkan oleh informasi bahwa penilaian sering dibagi selama beberapa hari dengan 96% dari fisioterapis telah melakukan ini dengan setidaknya satu pasien. Hanya 28% fisioterapis yang dapat melakukan penilaian dasar komprehensif dalam kurang dari 45 menit. Dengan pengambilan 72% kurang dari 40 menit, yang sebagian mungkin disebabkan oleh pelatihan yang buruk atau kurangnya pengalaman penggunaan alat penilaian dan database. Karena fisioterapis menerima kompensasi yang ditetapkan pemerintah untuk konsultasi awal, bagi pasien yang menjalani FCP memiliki penilaian yang terlalu memakan waktu dan dapat mengurangi kepatuhan atau antusiasme terhadap alat tersebut. Persepsi fisioterapis tentang pengalaman pasien. Secara umum, fisioterapis merasa bahwa banyak pasien tidak lebih positif atau lebih terlibat jika dibandingkan dengan alat standar yang digunakan di klinik. Ini tidak berarti bahwa fisioterapis merasa bahwa pasien tidak menyukai alat tersebut, tetapi lebih bahwa itu dianggap tidak lebih bermanfaat daripada prosedur penilaian saat ini. Jadi kesimpulannya adalah studi saat ini telah memberikan area peningkatan untuk alat PSIS-DB FCP dan memberikan alasan potensial untuk tingkat atrisi pengujian yang tinggi pada 3 dan 6 bulan selama uji coba alat tersebut. Pengetahuan ini dapat berguna untuk mengembangkan database serupa. Studi ini menyoroti bahwa PSIS-DB FCP memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan masukan dari semua pemangku kepentingan seperti pasien, fisioterapis garis depan, pembuat kebijakan, dan peneliti, untuk memastikan alat ini dapat digunakan dalam praktik. Perubahan kemungkinan akan melibatkan pemberian penilaian lebih jarang, misalnya setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Memperpendek penilaian, mengintegrasikan penilaian dengan platform saat ini, dan menggunakan item penilaian khusus diagnosis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.